Sekarang komplek kampus Mubarak Pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia benar-benar dalam keadaan sunyi tak berpenghuni, karena warga Ahmadiyah sebagai pemiliknya yang sah tidak lagi diperkenankan untuk menggunakannya kembali. Mereka tidak boleh lagi melakukan salat 5 waktu di sini. Mereka tidak boleh lagi melakukan ibadah salat Jumat di masjid mereka ini. Mereka benar-benar telah terusir dari rumahnya sendiri. Akan tetapi anehnya, sekalipun di sekeliling komplek kampus Mubarak telah dipasang polis lain, namun Habib Abdurrahman bin Ismail Assegaf, pemimpin penyerbuan Pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dan kawan-kawannya dibiarkan masuk oleh polisi ke komplek kampus Mubarak milik Jemaat Ahmadiyah ini. Saya tidak boleh tinggal lagi di rumah sendiri. Ya, karena katanya yang di lokasi masjid itu katanya kita tidak boleh tinggal, sehingga kita pun mau mengambil barang-barang kita itu harus memakai KTP gitu. Sehingga anak saya sendiri mau masuk itu tidak bisa karena tidak mempunyai KTP. Kata pelajarannya sudah kita tidak tahu di mana tempatnya karena sudah diacak-acak semuanya, Pak. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia ini, Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah terdaftar sebagai sebuah badan hukum dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Sementara itu, menurut Konstitusi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dasar Negara Republik Indonesia Pancasila, Indonesia menjamin setiap warganya untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Sedangkan menurut kitab suci Al-Quran, siapa yang sesat dan siapa yang berada dalam petunjuk, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahuinya. Inna rabbaka huwa a'lamu may yadillu an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yakni sesungguhnya Tuhan engkau, hanya dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang berada di dalam petunjuk. Demikian juga menurut ayat lainnya di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang memberikan nama kepada siapa yang muslim dan siapa yang bukan muslim. Huwa samakumul muslimin min qablu wa fi haza. Dialah Allah yang telah menamai kamu sekalian sebagai orang-orang muslim, baik dahulu maupun di dalam Al-Quran ini. Lalu jika demikian halnya, sudah sedemikian jauhkah negeri ini mengalami perubahan sehingga hukum dan undang-undang dapat dikalahkan oleh kehendak sekelompok orang yang mengatakan dirinya Gerakan Umat Islam Indonesia? Dan sudah sedemikian jauhkah Majelis Ulama Indonesia memiliki hak dan kewenangan sehingga mereka berani merampas hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal menentukan siapa yang sesat dan siapa yang tidak sesat, siapa yang muslim dan siapa yang bukan muslim. Karena itu saya minta kepada masyarakat seluruhnya untuk tidak mendengarkan pendapat MUI itu. Kita mengharapkan agar pemerintah berteguh hati, pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dengan mudah menyerah pada tuntutan-tuntutan yang sekarang ini sudah mulai diteriakkan oleh kalangan-kalangan yang menjadikan fatwa-fatwa MUI itu sebagai justifikasi untuk melakukan tekanan kepada pemerintah untuk melarang kelompok-kelompok tertentu, aliran-aliran tertentu, state of mind tertentu, yang saya kira kalau itu dilakukan pemerintah, maka kemudian ini menjadi sebuah presiden yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara kita secara keseluruhan. Seyogyanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala bersikap proaktif dalam menjaga pluralitas, demokrasi dan hak asasi, dan tidak bersikap lamban dan pasif dalam menghadapi fatwa atau pernyataan yang bisa mempunyai implikasi disintegratif. Harapan saya supaya kita itu cepat kembali menempati tempat tinggal kita di markas kita sehingga kita bisa sholat Jumat dan mengikuti aktivitas kita sehari-hari, sehingga kita sebagai warga Indonesia yang mempunyai hak untuk memiliki keamanan, perlindungan dan lain sebagainya, anak-anak bisa sekolah dengan tenang sehingga kita dapat menempati rumah kita, dapat beribadah di masjid kita sendiri. Itu harapan saya.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada para pemimpin bangsa ini di dalam menegakkan hukum dan keadilan.